Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara kita buka, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak guru yang terhormat, tim lawan dan kawan-kawan yang kami hormati, saat ini kami akan mengemukakan pendapat mengenai terselenggaranya PON 20 di kondisi serangan KKB, atau lebih tepatnya KKB yang ingin menggagalkan terselenggaranya PON 20 di Papua. Sebelum kita mendebatkan mosi pada siang hari ini, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Saya Gita Ramadhani sebagai pembicara pertama. Saya Vicky Sofia sebagai pembicara kedua. Saya Ning Sukmawati sebagai pembicara ketiga. Saya Safira Uli Wulandari sebagai pembicara keempat. Jika tujuannya hanya ingin berdebat, kita tidak akan pernah temukan solusi. Jika tujuannya cari solusi, maka debat berubah jadi saling belajar. Saya Gita Ramadhani sebagai pembicara pertama akan mengemukakan pendapat. Menurut saya, terselenggaranya PON 20 di Papua ini memang bersamaan dengan adanya kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang ada di beberapa wilayah Papua. Namun tidak perlu khawatir karena TNI atau Polri akan tetap terus menjaga dan mengawal warga yang ada di Papua. Kepala BNPT yaitu Boy Rafli Amar juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat setempat agar PON 20 di Papua dapat berlangsung dengan kondusif sehingga kontingen dan masyarakat merasa aman dan nyaman. UU nomor 34/2004, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berdebat dengan orang yang selalu memandang kita salah hanya akan menguras emosi. Jika kita memang benar, pasti akan terbukti. Saya, Vicky Sofia, sebagai pembicara kedua, akan mengemukakan pendapat. Menurut saya, adanya KKB ini tidak akan mengganggu terselenggaranya PON 20 di Papua, karena para aparat akan melakukan gencatan senjata pada kelompok tersebut disertai dengan langkah super serius dan tegas di pemerintah pusat. Pengamat militer yaitu Beni Sukadis juga mengatakan bahwa untuk menghadapi kelompok bersenjata itu, yaitu dengan pendekatan represif oleh aparat keamanan sebagai taktik untuk menyelesaikan ancaman keamanan nasional. Oleh karena itu, meski adanya KKB ini tidak membuat terselenggaranya PON 20 di Papua menjadi terganggu karena pemerintah pun berusaha untuk melindungi keamanan saat berlangsungnya PON 20 di Papua ini. Masalah utama dari ketidaktahuan adalah kurangnya rasa ingin tahu. Saya Ning Sukmawati sebagai pembicara ketiga akan mengemukakan pendapat. Menurut saya, terselenggaranya PON 20 di Papua di kondisi serangan KKB ini akan berlangsung dengan aman. Karena apa? Ya karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengeluarkan maklumat rimba raya pada 7 September 2021 terkait PON 20 di Papua. Maklumat tersebut berisi perintah dan kenyataan agar KKB Papua tidak melakukan gangguan keamanan seperti penembakan selama acara tersebut berlangsung. Panglima OPM Amos Horon Danja meminta seluruh KKB untuk tidak mengacaukan keamanan selama PON 20 Papua ini adalah sebagai tanggung jawab dan partisipasi pimpinan kelompok sipil bersenjata untuk memberikan pesan perdamaian, tapi juga menertibkan seluruh jajaran sehingga kita tidak perlu merasa khawatir saat terselenggaranya PON 20 di Papua. Jangan sampai panas dinginnya perdebatan mempengaruhi semangat kita untuk terus berjuang menjadi lebih baik. Saya Safira Aulia Wulandari sebagai pembicara keempat akan mengemukakan pendapat. Menurut saya, terselenggaranya PON 20 di Papua ini tidak akan terganggu dengan adanya gangguan dari KKB. Kenapa saya bisa berpendapat seperti itu? Karena menurut data dan informasi yang saya dapatkan, walaupun KKB bersikeras ingin menggagalkan terselenggaranya PON 20,
Namun pemerintah, seperti para aparat pun siap mengamankan terselenggaranya PON 20, baik di Kabupaten dan Kota Jayapura maupun di Kabupaten Merauke dan Mimika. Untuk keamanan pun akan dikerahkan 8.000 personel TNI atau Polri, termasuk Kompi Brimob Nusantara yang tersebar di 4 lokasi yang menjadi tempat PON 20 berlangsung. Tidak hanya itu, Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Matius Fahiri pun menyatakan bahwa situasi keamanan di 4 wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan PON 20 jauh dari lokasi adanya gangguan KKB, sehingga para atlet beserta ofisial pun tidak perlu merasa takut. Pelaksanaan PON 20 Papua pun dapat berlangsung dengan aman dan kondusif, karena PON 20 Papua ini adalah hajat besar dan sudah sempat mengalami penundaan karena pandemi. Jika harus ditunda lagi karena alasan keamanan, maka citra bagi pemerintah dan para aparat pun akan menjadi lemah di mata KKB. Dan ini akan menjadi catatan sukses yang dapat dijadikan propaganda menguntungkan bagi KKB ini. Sekian pendapat yang dapat kami sampaikan. Karena godaan si tampan rupa, maka terayu putri mahkota. Mohon maaf atas segala kata yang mungkin mengusik lautan jiwa. Makin sulit sebuah perjuangan, makin indahlah suatu kemenangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.